Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, yang maha suci hanya Allah. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Ada pertanyaan masuk dari saudara kita. Mas, apa yang harus dilakukan dalam musim pandemi seperti ini? Kira-kira dari pengalaman Mas, apa yang Mas lakukan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertanyaannya sederhana, tapi butuh keyakinan, karena pandemi ini tidak hanya melanda di Indonesia, tapi melanda semua belahan dunia ini, udah semuanya, semua negara kena. Ada gak caranya untuk menghindari ini? Ya ada. Secara fisik, ya memakai protokol kesehatan itu secara fisiknya. Secara logikanya ya kita patuhi aturannya pemerintah. Sederhana. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Jaga kebersihan. Kalau tanya masalah supranatural, itu butuh keyakinan, butuh percaya dulu. Kenapa? Masalah pandemi ini sendiri, kalau saya berbicara tentang supranatural, konteksnya bener-bener gak masuk akal. Konteksnya bener-bener saya akan mengucapkan hal-hal yang mungkin yang nggak paham tentang gaib, yang nggak paham tentang supranatural, saya dianggap kontroversi karena dari sudut pandang gaib itu berbeda dengan sudut pandang fisik. Hanya kalau berbicara masalah yang supranatural, kalau tidak paham atau tidak punya di antara salah satu kanal tentang indrawi yang bisa melihat kegaiban, ya gak nyambung. Saya berbicara tentang kanal penglihatan soalnya. Saya berpendapat bahwasanya ini seperti ini, yang saya lihat seperti ini. Saya berbicara dengan orang yang nggak bisa ngelihat, ya udah jelas kontroversi. Maka saya nggak akan menjawab tentang hal yang kebanyakan orang tidak bisa melihat hal itu. Ya kita berbicara tentang fisik saja. Corona ini virus. Menurut ilmu biologi atau ilmu fisika, virus itu lebih kecil daripada bakteri, bahkan bisa dikatakan 1000 kali lipat lebih kecil. Dia bisa terhembus angin dan lain sebagainya. Gimana cara menghindarinya? Ya kembali lagi kita pakai protokol kesehatan itu, yang penting ikhtiar dulu. Pakai masker, kita udah ikhtiar. Yang penting ikhtiar dulu. Nah, yang tahapannya adalah
ikhtiar dulu baru berpasrah diri atau tawakal. Jangan langsung tawakal dulu, melihat makom dulu. Kalau makomnya harus ikhtiar ya, satu pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Secara logika aja dulu. Kalau mengenai yang pendapat yang supranatural, udah nggak masuk akal, nanti dijawab malah kontroversi. Kembali lagi, setelah ikhtiar kita lakukan, kita berpasrah diri. Ya udah kita pasrahkan semuanya. Yang penting kita sudah ikhtiar dulu, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Baru, ya Allah saya sudah ikhtiar, semoga engkau memberikan keselamatan terhadap kami. Udah ikhtiar kok masih kena mas? Ya sih pasrahkan lagi, kembali lagi kita introspeksi ke diri kita masing-masing. Kita koreksi ke diri kita masing-masing. Apa dan harus bagaimana? Hanya pertanyaannya bagaimana solusinya agar kita terhindar dari ini. Jadi ya secara ikhtiarnya, zahirnya dulu ikuti aturan pemerintah itu udah. Karena nyata ini, kalian bisa melihat sendiri, efek daripada virus ini. Orang-orang yang tubuhnya tidak mampu untuk menghadapi virus ini, ya efeknya sakit, ya lebih parah lagi meninggal karena nggak kuat menghadapi virusnya. Jadi secara pendapat logika lahir. Secara supranatural atau yang gaib-gaib, mohon maaf saya nggak mau komentar, saya nggak tahu. Kalau secara spiritual, nah dengan izin Allah, pertolongan Allah dan ridho Allah, saya hanya bisa menyarankan. Menyarankan ya, ingat, hanya menyarankan. Tanpa harus menjanjikan, karena saya nggak berani menjanjikan. Hanya menyarankan saja. Caranya gimana? Kita harus paham dulu. Di channel sebelumnya kita membahas tentang jasmani luar, beserta semua isinya jasmani luar. Sebenarnya di dalam tubuh manusia itu udah ada yang namanya sistem antibodi. Sistem kekebalan tubuh itu sudah ada. Allah sudah menciptakannya. Sebelum Allah mewujudkan jasad itu sudah diberikan ibaratnya barikade yang komplit, benteng-benteng yang komplit. Ibaratnya mau bikin negara udah ada pasukannya, tentaranya, TNI-nya, angkatan lautnya, angkatan daratnya, bahkan angkatan udara. Itu Allah mendesainnya udah sangat sempurna. Caranya gimana? Secara spiritual, dari laku pengalaman yang saya alami. Saya hanya berpendapat dari pengalaman pribadi, rasa yang saya lihat dan yang saya dengar. Kalau misalnya berkenan ya mau dipakai, tapi kalau tidak ya udah nggak usah kontroversi, anggap aja dilupakan aja. Itu tadi.
di pembahasan sebelum channel ini ada pembahasan tentang jasmani luar. Saya di situ menyarankan untuk memberi Fatihah kepada jasadnya, pada jasad kita masing-masing. Ya Allah, dengan izinmu, dengan pertolonganmu, dengan ridhomu, izinkanlah hambamu memberikan Al-Fatihah kepada jasmani luar, semua bagian jasmani luar. Baca Al-Fatihah, jumlahnya seikhlasnya. Ketika kita memberikan Al-Fatihah kepada jasmani luar, itu sudah otomatis termasuk kepada sel antibodi kita. Kan sel antibodi sudah termasuk gabungan daripada jasmani luar. Ilmu kedokteran jelas paham lah tentang hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau spiritual, ya tambahannya. Ada sistem antibodi yang dimana sistem antibodi itu akan aktif ketika ada sesuatu hal yang membahayakan tubuh. Hanya saja karena virus ini sifatnya sangat lembut, kadang-kadang antibodi itu tidak merespon, tidak dulu. Baru setelah agak virusnya udah berkembang banyak, antibodinya mulai melawan, udah nggak nututi udah. Nah, disitulah terjadi yang namanya efek. Apalagi saya mendengar kabar, ya Allah, saya berlindung kepadamu untuk tidak merasakan hal itu, karena jelas mungkin sakit ya. Karena saya juga nggak tahan dengan yang namanya sakit. Saya mendengar orang yang kena virus itu sendiri, dari pengalamannya teman-teman, katanya susah untuk bernafas karena paru-paru itu banyak lendir dan lain sebagainya. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi sama Allah dari wabah, dan segera Allah mencabut wabah ini. Secara pribadi saya sendiri menyarankan, tidak mengajak, menyarankan, barangkali berkenan, yakin dan percaya, cobalah Fatihailah jasmani luar, keseluruhan daripada jasmani luar. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah memberikan Fatihah kepada jasmani luar, diri sendiri, dengan izin Allah, pertolongan dan ridho Allah, kita diselamatkan. Dan mungkin bagi yang sudah kena, dengan memberikan hadiah Fatihah, mudah-mudahan sel antibodinya itu segera bangkit untuk melawan penyakit itu. Karena kalau misalnya diilustrasikan, sel antibodi itu sendiri ya seperti angkatan perang itu. Kalau ada bahaya ya sudah, mereka akan bertarung, mereka akan bertempur melawan virus-virus itu. Makanya caranya kalau secara spiritual itu dibangkitkan dengan cara apa? Ya minta izin pertolongan sama Allah supaya sel antibodi yang ada di tubuh kita itu mau bangkit untuk melawan penyakit itu. Kalau yang sudah kena, yang belum kena pakai zahir, pakai masalah lahiriah dulu, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, ditambah dengan laku spiritualnya juga. Ini udah komplit, dohirun wa batin, dohir laku dohir, laku batin. Dari saya mungkin saya bisa sharing dari diri saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, mudah-mudahan bisa menimbulkan kesadaran terhadap diri kita sendiri, menimbulkan kesabaran, menimbulkan menerima syukur dan ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Dari saya cukup sekian. Subhanallah, yang maha suci hanya Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Allahu Akbar, yang maha besar hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan terkecuali semuanya atas izin Allah, dan kembalikan total keseluruhan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.